Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kode Rafael Kelly dengan NIK 090212227065. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan dengan judul Perbandingan Algoritma Jaringan Saraf Tiruan dalam Identifikasi Penyakit Tanaman Cabai. Untuk latar belakang di sini, tanaman cabai atau Capsicum annum merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Permintaan pasar terhadap cabai sangat besar, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan. Namun demikian, produktivitas cabai sangat rentan terhadap berbagai gangguan penyakit tanaman seperti antraknosa, layu fusarium, dan bercak daun. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan pada daun, batang, dan buah, yang jika tidak ditangani dengan cepat, maka dapat mengakibatkan kerugian panen yang sangat signifikan. Identifikasi dini terhadap penyakit tanaman menjadi langkah krusial dalam strategi pengendalian yang efektif. Metode tradisional yang mengandalkan pengamatan visual oleh petani atau ahli seringkali bersifat subjektif dan memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, pendekatan berbasis teknologi seperti jaringan saraf tiruan mulai banyak dikembangkan. JST memungkinkan pemrosesan dan klasifikasi data gejala penyakit secara otomatis, akurat, dan efisien dengan memanfaatkan pola-pola yang tersembunyi dalam data. Dua algoritma JST yang relevan dalam konteks ini ialah Learning Factor Quantization atau LVQ dan Heb Rule. LVQ di sini merupakan algoritma pembelajaran supervised yang efektif untuk mengklasifikasikan gejala penyakit berdasarkan kedekatan vektor input dengan prototipe kelas tertentu. Sementara itu, Heb Rule adalah algoritma pembelajaran unsupervised yang mengandalkan prinsip cells that wire together yang cocok untuk mengidentifikasi asosiasi antar gejala tanpa label eksplisit. Keduanya dapat memberikan solusi untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi diagnosis penyakit pada tanaman cabai. Lalu di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang Heb Rule di sini. Algoritma Heb Rule bekerja dengan cara memperkuat hubungan antar neuron jika dua neuron tersebut aktif secara bersamaan, menjadikannya sangat cocok untuk mengenali pola asosiasi dalam data yang tidak diberi label secara eksplisit. Tidak seperti metode supervisi seperti backpropagation, Heb Rule mengandalkan pembelajaran unsupervised untuk menemukan struktur tersembunyi dalam data input. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasution, yakni paper yang saya ambil sendiri ini, algoritma Heb Rule digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman cabai berdasarkan gejala-gejala fisik yang diamati, seperti warna daun, bercak pada batang, serta bentuk dan tekstur buah. Model yang dikembangkan dalam penelitian tersebut memanfaatkan 12 jenis gejala sebagai input yang diolah melalui proses konversi menjadi vektor biner. Setiap kali pola gejala tertentu dimasukkan, bobot jaringan diperbarui sehingga pola-pola penyakit yang sering muncul bersamaan akan membentuk asosiasi yang kuat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali jenis penyakit utama seperti antraknosa dan bercak daun tanpa memerlukan proses pelabelan eksplisit yang seringkali menjadi kendala dalam penerapan model berbasis data di lapangan. Lalu untuk hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa model Heb Rule mampu mengklasifikasikan pola penyakit secara konsisten sesuai dengan asosiasi gejala yang dimasukkan. Meskipun model ini tidak menggunakan mekanisme optimasi yang kompleks seperti metode supervised lainnya, performa diagnostiknya cukup menjanjikan untuk skenario awal identifikasi penyakit. Penelitian ini juga membuktikan bahwa Heb Rule dapat berfungsi sebagai metode yang ringan dan efisien dalam membangun sistem pakar berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi dini penyakit tanaman cabai di lingkungan pertanian yang minim data. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Learning Vector Quantization atau disingkat LVQ. Learning Vector Quantization atau LVQ merupakan algoritma pembelajaran supervised dalam jaringan saraf tiruan yang bekerja dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jarak vektor input terhadap prototipe kelas yang telah ditentukan. Proses klasifikasi di sini dilakukan melalui penyesuaian posisi prototipe atau vektor codebook dalam ruang fitur, sehingga semakin mendekati distribusi data, latihan yang representatif. LBQ di sini memiliki keunggulan dalam menangani klasifikasi multikelas berbasis fitur numerik dan sangat cocok untuk kasus identifikasi penyakit tanaman yang membutuhkan pemetaan dari gejala ke kelas penyakit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haryobis Moko dan kawan-kawan, yaitu jurnal yang sudah saya ambil,
Algoritma LPQ di sini diterapkan untuk mendeteksi 4 jenis penyakit utama pada tanaman cabai dengan memanfaatkan dataset gejala yang diperoleh dari observasi langsung dari lapangan. Untuk model LPQ di sini, dalam penelitian tersebut memproses sebanyak 121 data gejala yang terdiri dari 18 atribut, seperti warna daun, tekstur batang, bentuk bercak, dan kelayuan tanaman. Data tersebut dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk data uji. Proses pelatihan dimulai dengan pemilihan vektor inisialisasi untuk setiap kelas penyakit. Kemudian dilakukanlah penyesuaian bobot berdasarkan kedekatan data input terhadap vektor prototype. Jika input sesuai dengan kelas yang benar, maka bobot akan diperkuat. Jika tidak, maka bobot akan ditarik jauh dari input. Dengan cara ini, LBQ belajar untuk memperbaiki batas klasifikasi antar penyakit berdasarkan distribusi data gejala yang diamati. Untuk hasil pengujiannya, ditunjukkan bahwa model LVQ berhasil mencapai akurasi 100% pada data uji, yang menunjukkan bahwa konsistensinya yang tinggi antara data gejala dan kelas penyakit yang dihasilkan oleh model LVQ sendiri. Meskipun tingkat akurasi ini perlu divalidasi lebih lanjut dalam skenario lapangan yang lebih luas, temuan ini mengindikasikan bahwa LVQ sangat potensial untuk digunakan sebagai basis sistem pakar dalam klasifikasi penyakit tanaman cabai. Keunggulan LVQ dalam mengelola data numerik multidimensi dan kemampuannya beradaptasi dengan variasi gejala menjadikannya solusi efisien dalam sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan. Lalu untuk perbandingan antara algoritma Happ Rule dan LVQ di sini, untuk tipe dari Happ Rule sendiri menggunakan unsupervised learning, sedangkan untuk learning atau LVQ menggunakan supervised learning. Untuk kekuatannya, Happ Rule cukup sederhana, yaitu untuk memperkuat asosiasi antar gejala. Sedangkan untuk learning vector quantization atau LVQ, yaitu akurat dalam klasifikasi multiclass. Lalu untuk input dari Happ Rule sendiri, vektor biner dari gejala penyakit. Sedangkan untuk LVQ sendiri, yaitu vektor numerik dari gejala. Lalu untuk tingkat akurasi di sini, Happ Rule cukup konsisten untuk secara pola. Sedangkan untuk LVQ sendiri, seperti yang kita lihat tadi, yaitu 100% pada data uji. Lalu untuk kesimpulannya di sini, kedua algoritma menawarkan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam proses identifikasi penyakit tanaman cabai. Happ Rule sebagai algoritma pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning lebih menekankan pada pengenalan pola dan asosiasi antar gejala tanpa memerlukan label penyakit. Ini menjadikannya cocok untuk eksplorasi awal atau dalam kondisi data yang belum terklasifikasi secara jelas. Sementara itu, LVQ sebagai algoritma supervised memiliki keunggulan dalam akurasi klasifikasi gejala terhadap kelas penyakit tertentu selama data input telah dilabeli dengan baik. Dengan struktur pembelajaran yang eksplisit dan berbasis prototype, LVQ terbukti mampu mencapai akurasi yang tinggi hingga 100% data uji dalam studi kasus yang telah diambil. Sehingga hal ini menjadikan LVQ lebih ideal untuk sistem diagnosis berbasis data terstruktur dan siap pakai. Dengan demikian, pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan data dan tujuan sistem, yaitu Happ Rule untuk pemetaan asosiasi gejala awal, dan sedangkan untuk LVQ untuk klasifikasi penyakit yang presisi berdasarkan gejala numerik. Kombinasi keduanya bahkan dapat dipertimbangkan untuk membangun sistem yang diagnosis tanaman yang lebih adaptif dan lebih cerdas. Baiklah, itu saja presentasi untuk jaringan syaraf tiruan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.